Jadi kartu vaksinasi itu seperti ini guys, ada barcode-nya dan di print. Kemudian kalian bisa buka aplikasi Peduli Lindungi kalian. Di sini kalian bisa masuk di akun, kemudian lihat yang sertifikat vaksin, otomatis keluar sertifikat vaksin pertama seperti ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel YouTube Hernena Balikpapan. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian terkait mekanisme keberangkatan di masa PPKM saat ini. Jadi mulai dari alur beli tiket, kemudian tes PCR dan vaksin di bandara, sampai nanti terbit sertifikat vaksin di aplikasi Peduli Lindungi. Jadi dengan nonton video ini kalian akan tahu urutannya agar tidak bolak-balik ke bandara guys. Apakah kita itu harus beli tiket dulu, atau kita harus tes PCR dulu, atau kita harus vaksin dulu di bandara. Pastikan kalian tonton videonya sampai selesai ya guys, karena bakalan ada contoh kasus yang bisa kalian tiru sesuai dengan jam dan tanggal keberangkatan kalian. Langsung aja tonton video ini sampai selesai. Stay tune terus ya guys. Sebelum ke informasinya, kalian subscribe dulu ya guys channel YouTube aku, karena subscribe itu gratis. Oke guys, di sini kalian bisa lihat syarat vaksinasi di bandara. Jadi ada 37 lokasi di bandara yang sudah menyediakan vaksinasi COVID-19. Nanti aku taruh aja linknya di deskripsi supaya kalian bisa langsung klik apakah di bandara kalian sudah menyediakan vaksinasi COVID-19. Di sini yang pertama, kita itu harus memiliki tiket penerbangan yang sudah di-issue guys, atau sudah dibayar. Yang kedua, kita harus memiliki hasil PCR, atau jika hasil PCR-nya belum keluar, kita bisa pakai bukti resi pembayaran di Vaskes yang sudah melakukan PCR. Kemudian yang ketiga, kita harus memiliki KTP. KTP-nya ini domisili dimanapun ya guys. Jadi misalkan kalian lagi di Balikpapan, kemudian KTP kalian itu KTP Jakarta, tapi ingin vaksin di Balikpapan karena ingin pulang ke Jakarta, itu bisa guys. Atau misalkan KTP kalian itu KTP Balikpapan, tapi melakukan vaksin di Bandara Juanda di Surabaya karena melakukan keberangkatan dari bandara di Surabaya guys. Itu bisa juga melakukan vaksinasi di bandara tersebut. Jika tidak ada KTP, kalian itu tetap harus punya identitas guys. Bisa menggunakan paspor ataupun SIM sebagai penggantinya. Kemudian yang keempat, download aplikasi Peduli Lindungi dan isi data lengkap sesuai identitas. Jadi kalian wajib download aplikasi Peduli Lindungi ini ya guys. Bisa di Play Store jika pakai Android ataupun di App Store jika pakai iOS. Kemudian kalian bisa lihat di sini guys urutan melakukan pembelian tiket, tes PCR dan vaksin COVID-19. Yang pertama, kita harus memastikan dulu bahwa kita sudah memiliki identitas KTP. Atau jika tidak ada KTP, misalkan KTP-nya hilang atau tercecer, kalian bisa menggantinya dengan paspor atau SIM. Jadi wajib memiliki salah satu data di atas karena itu identitas diri guys. Jika kalian tidak punya semua, kalian bisa urus dulu KTP kalian. Kemudian yang kedua, kita mencari tahu informasi Vaskes yang terafiliasi Kemenkes RI. Nanti aku taruh aja linknya di deskripsi. Kalian bisa masukkan kota keberangkatan dan pilih Vaskesnya. Selain Vaskes yang terafiliasi Kemenkes RI, Vaskes yang sudah kerjasama dengan maskapai juga diakui di bandara guys, seperti Vaskes yang kerjasama dengan Lion Air Group ataupun Citylink. Kemudian sebaiknya kalian cari tahu nomor telepon Vaskes tersebut untuk bertanya hasil PCR-nya itu keluar berapa lama, apakah standar 1x24 jam atau bisa lebih dari itu guys. Untuk cari nomor teleponnya, kalian bisa ketik aja nama Vaskesnya di Google, nanti bakalan keluar guys untuk nomor telepon Vaskes tersebut. Atau kalau misalkan Vaskesnya dekat, kalian bisa datang juga ke Vaskes tersebut untuk bertanya hasil PCR-nya itu keluar berapa lama. Kemudian yang ketiga, membeli tiket penerbangan sesuai jadwal keberangkatan yang dipilih. Tanggal keberangkatan disesuaikan dengan hasil keluar PCR berapa lama. Jadi sebelum kalian beli tiket penerbangan, kalian pastikan dulu di Vaskes tersebut apakah sama 1x24 jam atau bisa lebih dari itu. Karena ada daerah-daerah yang hasil PCR-nya bisa keluar 3x24 jam ataupun 2x24 jam. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan jadwal keberangkatan kalian dan hasil PCR yang keluar itu guys. Kemudian untuk pembelian tiketnya ini bisa di Traveloka ataupun di tiket.com ataupun di travel online di mana aja yang biasa kalian beli. Atau jika kalian tidak
terbiasa melakukan pembelian di travel online, kalian bisa melakukan pembelian tiketnya di travel offline, di bandara keberangkatan kota kalian juga bisa guys. Kemudian yang keempat, setelah kalian beli tiket pesawatnya, melakukan PCR di H-2 atau H-1 keberangkatan vaskes yang sudah dipilih di poin nomor 2 tadi. Jadi bisa yang vaskes terafiliasi Kemenkes RI atau vaskes yang sudah kerjasama dengan maskapai. Yang kelima, melakukan vaksin di bandara di H-2 atau H-1 keberangkatan dengan membawa bukti resi pembayaran bahwa sudah melakukan PCR. Jadi jika hasil PCR-nya ini belum keluar, kalian bisa pakai bukti resi pembayaran bahwa sudah melakukan tes PCR. Kemudian yang keenam, jadi vaksin dilakukan itu terakhir ya guys, setelah melakukan pembelian tiket dan melakukan tes PCR. Jadi ini daftar vaskes yang sudah terafiliasi Kemenkes RI guys. Nanti aku taruh aja linknya di deskripsi agar kalian bisa langsung klik aja. Kalian bisa cari kota keberangkatan kalian. Di sini contohnya yang aku Balikpapan, ada 8 vaskes yang sudah terafiliasi Kemenkes RI. Salah satunya ini Rumah Sakit Pertamina Balikpapan guys. Jadi untuk melakukan tes PCR itu harus di vaskes yang ada daftarnya di sini dan juga vaskes yang sudah kerjasama dengan maskapai. Biasanya vaskes yang sudah kerjasama dengan maskapai itu datanya ada di sini juga guys. Kemudian di sini kalian bisa lihat contohnya di Bandara Spinggan itu sudah menyediakan layanan tes PCR yang sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Pertamina Balikpapan RSPB. Rumah Sakit Pertamina Balikpapan ini terdaftar juga di Kemenkes RI yang tadi kita lihat ya guys. Untuk pelayanan tes PCR-nya sendiri ini ada di lantai mezanin di terminal keberangkatan dan waktu operasionalnya mulai jam 7.30 waktu Indonesia Tengah hingga jam 11 waktu Indonesia Tengah setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat guys. Kemudian untuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional ini mulai bukanya jam 7.30 pagi, untuk tutupnya ini jam 9 pagi aja guys. Kemudian untuk hasil PCR-nya itu keluar 1 kali 24 jam setelah pengambilan sampel guys. Kemudian kalian bisa lihat di sini guys untuk tata cara atau langkah vaksinasi di Bandara Spinggan Balikpapan. Ini contohnya di Bandara Spinggan Balikpapan. Yang pertama kita itu harus melakukan registrasi atau pendaftaran online melalui Bitly strip vaksinasi bandara. Itu bisa melakukan pendaftarannya di H-3 atau H-2 sebelum keberangkatan. Kemudian yang kedua, menunggu email masuk dari sentra vaksinasi bandara yang menginformasikan untuk membawa bukti email balasan tersebut dan ditujukan ke petugas verifikasi dokumen untuk mendapatkan nomor antrian vaksin. Yang ketiga, setelah mendapatkan email masuk dari sentra vaksinasi bandara, kita melakukan tes PCR di H-2 sebelum keberangkatan jika berangkat pagi atau siang hari, atau H-1 sebelum keberangkatan jika berangkatnya sore hari guys. Nanti dua-duanya ini aku kasih contoh kasusnya agar kalian bisa paham dan kalian bisa menyesuaikan dengan jadwal keberangkatan kalian. Kemudian yang keempat, membawa dokumen yang sudah lengkap ke bandara seperti KTP, kemudian tiket penerbangan, dan hasil PCR. Kalau hasil PCR-nya sudah keluar guys. Kalau belum keluar, itu kalian bisa pakai bukti resi pembayaran di vaskes yang sudah melakukan PCR tadi guys. Kalian datangnya di tanggal yang sudah diinformasikan di email. Kemudian yang kelima, tiket tidak perlu di reschedule atau ubah jadwal keberangkatan karena vaksin bisa dilakukan H-2 atau H-1 sebelum penerbangan. Nanti kita coba semua ini guys, jadi pastikan kalian itu tonton videonya sampai selesai agar kalian betul-betul paham tata caranya. Kita langsung ke tutorialnya aja guys. Di sini kalian bisa ketikkan Bitly strip vaksinasi bandara. Nanti aku taruh aja linknya di deskripsi agar kalian bisa langsung klik aja. Untuk di handphone kalian bisa masuknya di Google Chrome guys. Setelah itu tampilan seperti ini akan keluar. Aku sarankan untuk kalian itu bukanya jam 8 pagi ya guys sampai dengan jam 10 pagi. Karena siang hari biasa kuotanya sudah full guys. Nah, di sini kalian bisa lihat registrasi vaksinasi Bandara Sam Spinggan Balikpapan. Ketentuan registrasi dilakukan H-1 sampai dengan H-3 jadwal keberangkatan. Pastikan bahwa Anda yang akan menerima vaksinasi dalam keadaan sehat. Konfirmasi registrasi dikirim melalui email yang sudah Anda daftarkan. Mohon konfirmasi melalui email jika terdapat perubahan jadwal penerbangan sebelum pukul 22 WITA. Untuk emailnya itu nanti otomatis ya guys sesuai dengan data kalian. Kemudian di sini langsung pilih yang berikutnya. Setelah itu di sini kalian bisa isi untuk nama lengkap sesuai dengan di KTP. Kemudian nomor KTP kalian bisa isi guys. Alamat sesuai KTP. Kemudian daerah asal KTP jika kalian KTP-nya Jakarta atau Surabaya atau KTP luar Balikpapan, itu kalian bisa pilih
pilih yang KTP non Balikpapan. Kemudian tanggal lahir sesuai dengan di KTP. Untuk nomor HP juga kalian bisa isi guys. Kemudian untuk nomor penerbangan ini contohnya di tiket Citylink, ini yang KIG 437 itu guys, nomor flightnya. Kalau yang pakai Lion Air Group biasanya JT untuk Lion, Batik itu yang ada tulisan ID, kalau yang Wings yang ada tulisan IW itu guys. Kalau Garuda yang ada tulisannya GA, kalau Sriwijaya yang ada tulisannya SJ. Kalian cari aja di kode penerbangannya. Kemudian di sini untuk bandara keberangkatannya hanya ada pilihan Sams Pinggan. Di sini aku mau contohin tanggal 28 Agustus 2021. Untuk tanggal keberangkatannya sesuai dengan tiket di sini tanggal 28 Agustus 2021. Untuk jam keberangkatannya jam 10.30 pagi. Kemudian di sini kalian bisa lihat guys untuk tanggal vaksinasi. Anda wajib membawa hasil PCR negatif untuk ditujukan ke petugas verifikasi dokumen pada tanggal vaksinasi berikut. Jadi jadwal vaksinasi ini hanya ada 1 hari setelah kalian melakukan registrasi online guys. Jadi jika situs ini kalian buka di tanggal 26 Agustus, otomatis tanggal vaksinasi kalian itu H+1-nya tanggal 27 Agustus guys. Di sini aku melakukan pendaftaran tanggal 25 sehingga hanya ada pilihan tanggal 26 atau H+1 di registrasi online. Kemudian alamat email ini wajib diisi untuk konfirmasi. Jika alamat email tidak valid, Anda tidak akan mendapat balasan konfirmasi untuk registrasi vaksin. Jadi pastikan emailnya ini udah benar ya guys, karena nanti undangan vaksinnya dikirim di email. Setelah diisi alamat email, kalian bisa upload ini untuk foto KTP berupa JPEG, kemudian di sini upload tiket penerbangan berupa PDF. Untuk yang kali ini tidak perlu guys mengupload hasil PCR. Setelah itu pilih berikutnya. Di sini kalian bisa lihat ada konfirmasi, mohon periksa kembali data berikut sebelum melakukan submit. Tanggal keberangkatan yang kalian pilih tadi itu telah sesuai dengan tiket. Kemudian jam keberangkatan telah sesuai dengan di tiket juga yang tadi kalian ketik. Kemudian alamat email, penulisan dan tanda baca ini pastikan udah sesuai. Kemudian file KTP dan tiket yang diupload tadi itu juga sudah sesuai. Setelah itu kalian bisa pilih yang kirim itu guys. Setelah itu kalian bisa lihat di sini registrasi vaksinasi Bandara Sams Pinggan Balikpapan. Terima kasih telah melakukan registrasi vaksin Bandara Sams. Kami akan memproses data Anda. Mohon menunggu konfirmasi balasan di email yang telah Anda daftarkan dan tidak mengirim data yang sama berulang kali. Jadi pendaftaran atau registrasi vaksinnya ini di pagi hari guys. Kemudian siang hari dapat balasan email dari sentra vaksinasi bandara. Di sini selamat registrasi vaksin Anda diterima. Anda telah melakukan registrasi. Silahkan membawa bukti email balasan ini besok tanggal 26 Agustus dan ditujukan ke petugas verifikasi dokumen untuk mendapatkan nomor antrian vaksin. Dokumen yang wajib dibawa pada saat verifikasi dokumen persyaratan vaksin, KTP asli sesuai nama yang terdaftar. Ini nama yang sesuai di tiket ya guys. Kemudian hasil PCR negatif dan tiket penerbangan. Tapi untuk yang hasil PCR negatif ini sudah aku tanyakan ke petugas di bandara bahwa bisa menggunakan bukti resi guys. Dan kemarin juga sudah mencoba membawa bukti resi aja itu bisa melakukan vaksin di bandara. Jadi seperti ini guys bukti resinya, ini dari Karunia Medical Clinic yang ada di Balikpapan. Jadi bahwa kwitansi ini aja kemudian menunjukkan etiket penerbangan dan KTP itu sudah bisa melakukan vaksin. Kemudian kalian bisa lihat di sini guys, ini adalah suasana antrian vaksin COVID-19 di tanggal 26 Agustus 2021 di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Pinggan Balikpapan. Jadi alurnya yang pertama kalian datang ke petugas yang di depan itu guys, yang ada pakai baju tentara itu. Di situ kalian bisa menunjukkan etiket penerbangan yang dari handphone, jadi tidak harus di print. Kemudian bukti resi bahwa sudah melakukan tes PCR dan juga identitas diri atau KTP. Setelah itu kita mendapatkan antrian vaksin. Setelah mendapatkan antrian vaksin kita mengisi data guys, ada data formulir yang harus diisi di situ. Kemudian kita dipanggil untuk melakukan screening. Setelah melakukan screening kita dipanggil kembali untuk melakukan penyuntikan guys atau vaksinasi. Yang paling kanan itu adalah tempat vaksinnya atau tempat penyuntikannya. Setelah divaksin kita menunggu dulu guys sekitar 30 menit untuk melihat reaksi tubuh kita sambil menunggu kartu vaksinasi selesai dibuat. Jadi kartu vaksinasi itu seperti ini guys, ada barcode-nya dan di print. Kemudian kalian bisa buka aplikasi Peduli Lindungi kalian. Di sini kalian bisa masuk di akun, kemudian lihat yang sertifikat vaksin dan kalian bisa melihat untuk
sertifikat vaksin pertamanya itu sudah terbit. Jadi ini otomatis nomor KTP kalian itu terlink di aplikasi Peduli Lindungi jika kalian sudah melakukan vaksin. Otomatis keluar sertifikat vaksin pertama seperti ini guys. Kemudian di sini kalian bisa lihat guys contoh alur daftar vaksin sesuai keberangkatan di Bandara Sepinggan Balikpapan. Ini contohnya jika jadwal keberangkatan di tiket tanggal 28 Agustus 2021 jam 10.30 jadwal pagi, itu kalian bisa melakukan registrasi atau pendaftaran online melalui Bitly strip vaksinasi bandara di tanggal 25 Agustus jam 8.10 pagi guys, dengan mengupload foto KTP dan etiket penerbangan. Kemudian kita mendapatkan email undangan vaksin di tanggal 26 Agustus atau H+1 setelah registrasi online di tanggal 25 Agustus 2021 yang tadi guys. Jadi nanti undangan vaksinnya itu dikirim tanggal 25 Agustus 2021 di siang hari setelah kita melakukan pendaftaran di pagi hari guys. Seperti itu contohnya. Nanti kalian kira-kira aja disesuaikan dengan jadwal keberangkatan kalian tanggalnya. Kemudian melakukan PCR di Vaskes yang terafiliasi Kemenkes RI tanggal 26 Agustus sekitar jam 12 siang. Link daftar Vaskes ada di deskripsi. Nanti aku taruh aja di deskripsi. Kemudian selesai dari Vaskes langsung ke bandara di tanggal 26 Agustusnya untuk melakukan vaksin sebelum jam 3 sore. Tunjukkan bukti email undangan vaksin, etiket penerbangan, KTP, dan bukti resi pembayaran di Vaskes karena telah melakukan PCR dan tinggal mengambil hasil PCR tanggal 27 Agustus 2021. Jadi perhitungan 2 kali 24 jam sejak pengambilan sampel yaitu 26 Agustus 2021 jam 12 siang ke tanggal keberangkatan 28 Agustus jam 10.30 pagi. Jadi hitungannya masih masuk 2 kali 24 jam sejak pengambilan sampel guys. Tetapi aku ada bertanya di bandara guys, jadi 2 kali 24 jam bisa sejak surat keluar. Jika di daerah kalian itu memang tidak memungkinkan 2 kali 24 jam sejak pengambilan sampel. Mungkin aja jarak dari tempat tinggal kalian ke bandara itu bisa memerlukan waktu 1 hari sehingga tidak memungkinkan untuk 2 kali 24 jam sejak pengambilan sampel. Jadi diberikan kebijakan 2 kali 24 jam sejak surat keluar guys. Jadi dengan melihat contoh alur daftar vaksin sesuai tanggal keberangkatan ini, kalian bisa mengira-ngira guys, jika tanggal keberangkatan kalian mungkin di pagi hari, kalian bisa melihat untuk mundur 3 hari ke belakang, melakukan registrasi online, kemudian mendapatkan undangan vaksin di H-2, kemudian kalian bisa mengambil hasil PCR di H-1 keberangkatan. Jadi ada waktu 1 hari untuk kalian istirahat setelah divaksin. Kemudian contoh lagi di sini, jika jadwal kalian itu sore hari, di sini kalian bisa lihat jadwal keberangkatan di tiket tanggal 28 Agustus 2021 jam 15.30 sore hari. Di sini kita bisa melakukan registrasi atau pendaftaran online melalui Bitly vaksinasi bandara di tanggal 26 Agustus 2021. Jadi bukan di H-3 guys, kita melakukan pendaftaran vaksin di H-2-nya agar di H-1 sebelum keberangkatan kita bisa vaksin di bandara. Jadi jam 8.10 pagi itu kalian sudah buka situs resminya tadi dan mengupload foto KTP dan etiket penerbangan. Kemudian di sini kalian mendapatkan email undangan vaksin di tanggal 27 Agustus atau H+1 setelah registrasi online di tanggal 26 Agustus 2021 tadi guys. Kemudian melakukan PCR di Vaskes yang terafiliasi Kemenkes RI tanggal 26 Agustus 2021 setelah jam 5 sore atau bisa malam hari tergantung Vaskesnya tutup jam berapa. Jika tidak sempat Vaskesnya sudah tutup, bisa PCR di tanggal 27 di pagi hari. Link daftar Vaskes ada di deskripsi. Nanti aku taruh aja linknya di deskripsi. Jadi saran aku, jika memang kalian itu melakukan tes PCR-nya di pagi hari di H-1 sebelum keberangkatan, sebaiknya kalian melakukan tes PCR-nya di bandara aja guys. Jadi di bandara itu setelah kalian tes PCR, kalian mendapatkan bukti resi pembayarannya, kalian bisa langsung membawa bukti resi tersebut ke petugas vaksin yang ada di bandara juga. Karena lokasi tes PCR dan lokasi vaksin itu bersebelahan aja guys, sama-sama di keberangkatan di lantai mezanin. Dan untuk hasilnya pun keluar 1 kali 24 jam, kalian bisa ambil pada saat kalian melakukan keberangkatan di tanggal 28 Agustusnya. Jadi perhitungan 2 kali 24 jam sejak pengambilan sampel yaitu 26 Agustus 2021 setelah jam 5 sore atau malam hari ke tanggal 28 Agustus 2021 jam 15.30 jadwal sore jam keberangkatannya itu masih masuk 2 kali 24 jam sejak pengambilan sampel. Ataupun misalkan pengambilan sampelnya di tanggal 27 Agustus pagi
pagi hari itu tetap masuk 2 kali 24 jam ke tanggal 28 Agustus 2021 di jam 15.30 sore hari. Seperti itu guys. Jadi saran aku kalian bisa screenshot untuk contoh alur ini guys, di jadwal sore hari dan juga di jadwal pagi hari agar kalian bisa cocokkan dengan jadwal keberangkatan kalian. Jadi tidak keliru untuk datang ke Vaskes melakukan tes PCR dan juga melakukan pendaftaran vaksin dan juga vaksin di bandara. Seperti itu guys. Kemudian untuk yang berada di luar kota Balikpapan, ini contoh salah satu dari customer aku guys. Jadi dia itu melakukan keberangkatan dari Surabaya. Untuk alurnya itu sama seperti yang tadi aku informasikan, harus beli tiket dulu, kemudian harus tes PCR dulu. Untuk yang terakhir baru melakukan vaksin di bandara. Bedanya di sana tidak melakukan registrasi secara online, tapi dia langsung datang aja ke bandara guys. Hanya saja memang jadinya bolak-balik datang ke bandara untuk bertanya dulu apa-apa aja mekanismenya seperti apa. Setelah itu dia melakukan tes PCR dan bisa membawa bukti resi pembayarannya ke bandara kembali untuk melakukan vaksin di bandara. Jadi alurnya beli tiket dulu, kemudian tes PCR, kemudian vaksin di bandara. Seperti itu guys. Oke guys, jadi itu tadi informasi yang bisa aku sharing ke kalian terkait mekanisme dalam melakukan keberangkatan, alur beli tiketnya, tes PCR-nya, dan vaksin di bandaranya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga informasi terkait vaksinasi di bandara ini bermanfaat, dan jika informasi ini bisa membantu teman atau kerabat kalian, kalian bisa share video ini sebanyak-banyaknya, mungkin ke grup WhatsApp atau ke tempat-tempat lain, agar semakin banyak yang terbantu informasinya terkait vaksinasi yang ada di bandara. Dan untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel YouTube aku, kalian bisa lihat guys, di channel YouTube aku ini banyak membahas informasi penerbangan. Dan pastikan kalian sudah subscribe channel YouTube aku dan aktifkan lonceng, karena aku bakalan sering berbagi info yang menarik dan terupdate seputar travel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTubers.